Kemarin di SP15 diantaranya di galon-galon aqua yang terbuka ya. Ini kan sebetulnya harus sepele, tapi di situ pasti dipantau, di situ ada jentiknya, jentik pipi ya. Jadi orang jangan salah persepsi, perlu saya sampaikan karena kemarin di SP15 waktu walking saya di sana mendengarkan warga ibu-ibu terutama nanti kalau disemprot ini nyamuknya pada mati apa enggak. Terus ada lagi yang ngomong, sudah kena TB aja baru disemprot, ya kan? Jadi memang bahasa seperti ini rutin yang kita dengar di telinga kita. Jadi walking itu bukan untuk menyemprot nyamuk-nyamuk atau nyamuk-nyamuk kebun, ya. Walking ini adalah untuk memberantas nyamuk TB, ya. Jadi kalau seandainya ada warga yang bilang sudah kena dulu baru disemprot, itu betul harus ada yang kena dulu baru disemprot gitu kan, bukan setiap saat disemprot nyamuk gitu kan. Jadi ada di sini nyamuk TB baru disemprot. Jadi untuk itu adalah cara preventifnya adalah kita sebagai kader selalu memantau supaya jangan sampai ada perkembangan nyamuk TB. Nah kalau seandainya preventif dan kuratifnya itu seandainya sudah terjadi baru diberantas, ya gitu metodenya. Kalau kita warga menyalahkan kita seperti itulah kita jawabannya. Seperti pemadam kebakaran, sudah terjadi kebakaran dulu baru disemprot, baru dipadamkan api. Begitu juga ada debu dulu baru dipogging. Jangan sampai belum ada kebakaran sudah disemprot, kan nggak lucu. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Terima kasih untuk sambutan selanjutnya, mungkin orang dari Ibu Dokter ini dari 02 dan beserta Ibu yang terhormat Kasih Kelurahan Sumber Jaya 1, Ibu Darwi, dan petugas penanggung jawab program Kesling Pak Ahmad, dan para undangan Ibu kader Jumatik RW 02 ya Bu ya, RW 02 dan para koordinator PSN Jumatik seluruh kelurahan Sunter Jaya. Saya lihat seragamnya merah menyala ya, seperti semangat ya, semangat selalu membara ya. Saya dengar yel-yelnya, ini yel-yelnya berlaku untuk RW lain nggak Ibu? Atau RW 02 aja? Ternyata siapa? sudah dipatenkan. Oh sudah dipatenkan. Ini karena siapa nih Ibu? Itu kan harus gerakan sama saya kira ada yel-yel khusus untuk ini kalau yang biasa kadernya. biasa aja. Kalau lagu itu emang sebenarnya dulu waktu Sudah saya ada ya. puskesmas kecamatan memang pernah diajarin dari Kemenkes. Ya, terima kasih. Iya, jadi saya hafal itu. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah bersedia hadir di Balai RW 02, dan saya ucapkan terima kasih juga sama Pak RW sudah memfasilitasi semuanya sehingga kegiatan ini jadi berjalan lancar ya Bu. Ada beberapa kasus yang perlu saya sampaikan. Untuk kasus bulan Juni ini memang Kelurahan Sunter Jaya itu menyumbang 2 kasus DB. Kalau di total dari Januari sampai Juni itu ada 81. Ranking pertama ada di Sunter Agung, kedua di Warakas. Jadi kita masih aman, tapi bukan berarti dengan penurunan kasus ini kita lengah ya, karena curah hujan juga tidak bisa kita prediksi. Kayaknya semakin sering tiap hari ada curah hujan ya Bu ya. Kemarin juga hujan, kemarin juga hujan. Nah, jadi intinya gerakan ini tetap harus dilakukan ya, dari dalam rumah kita sendiri juga di lingkungan di sekitarnya. Untuk itu kita teknisnya bagaimana ini? Apakah PSN itu, saya mohon izin ya Pak, saya bertanya juga sama Pak Rahmat juga. Untuk teknisnya PSN ini apa kita kunjungan di salah satu RT atau bagaimana? Kalau untuk titik PSN-nya? Kalau untuk PSN kunjungan biasanya kita alokasikan ke yang sulit dikunjungi atau memang yang pada saat di bulan tertentu itu. Ya, tapi saya berterima kasih loh Ibu dan semaksimal mungkin
bekerjanya ya Bu ya. Tapi saya mohon sekali lagi Bu, lebih ini lagi ya Bu ya, demi kita jangan sampai ada yang terkena lagi, cukup ya Bu ya. Dan terima kasih juga Pak Ero sudah mensupport kepada kadernya yang begitu bagus sekali untuk mengingatkan, dan Bu Ero juga yang begitu semangat sekali dengan kadernya mengorok-orokkan untuk supaya tetap semangat. Kita biasa klaim ya Bu ya, sebetulnya tuh nggak usah hari Jumat, hari sebelumnya itu kita tetap Bu mengorok-orok melihat, maksudnya memeriksa. Jadi pada waktu Jumat ini kita ketahuan ada berapa sih, kan itu sebetulnya sudah bisa nih ya kan, bahan hari Jumat. Jadi Ibu ada laporan, nah itu yang akan kita bacakan gitu. Artinya ada nggak di RW2 penemuan titiknya gitu, dan ada tidak misalkan di masing-masing yang kurang bersih gitu Bu ya. Ya Bu, sekali lagi nih Bu, kalian saya masih mengingatkan juga nih untuk kader Limantik, bila mana kader Limantik sedang keliling ke tempat rumah warga, tolong lihat ada nggak bayi yang kondisi badannya misalkan kecil, sekarang ini lagi ini gigi buruk Bu ya. Kalau perhatikan Bu ya, kader, dan laporkan segera kepada puskesmas biar pihak puskesmas bisa meninjau langsung tempat. Kebetulan di RW2 kan nggak ada, tapi alhamdulillah perkembangannya sudah meningkat walaupun bagaimana gitu. Tetap dari puskesmas selalu sesering mungkin, saya yakin puskesmas sudah sering mungkin. Jadi intinya kalau Ibu dari RT tersebut kalau ada yang seperti itu tolong ya dia diinfokan atau dilaporkan ke puskesmas. Jadi kepada koordinator juga tolong kepada anggotanya diingatkan selalu jangan hanya hari Jumat, hari lain juga tetap harus selalu memonitor dan melihat masing-masing rumah terdekat warga. Ingatkan, gak usah segan-segan Bu, artinya kita tugas karena Allah ya Bu ya, mudah-mudahan itu dikasih amal yang bagus ya Bu ya. Terus Ibu mengingatkan selalu dan sesering mungkin. Nah, nanti Ibu bisa mempelajari yang mana nanti akan disosialisasikan dengan Pak Rahmat bagaimana sih untuk menanganinya, dan ada form baru yang harus Ibu perhatikan. Jadi dari itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu Darti dari Kasih Kelurahan Sumberjaya, Dr. Ina selaku Kepala Puskesmas Sumberjaya 1, RW dan Ibu kader yang sangat luar biasa. Saat ini kita coba dulu buat refreshing sebentar sedikit arahan dari Ibu Darti untuk bisa apa yang mesti kita lakukan pada saat program KSN di hari Jumat. Kemarin kita sempat rapat juga kecil di Wali Kota, bahwasanya ada kalimat dari Pak Camat yang kemarin saya sampaikan ini sudah jadi RW 1 pada saat kita PSN biasa. Pak Camat bilang kurangilah untuk banyak kumpul di ruangan untuk membicarakan hasilnya atau monitoringnya, tapi lebih ke kliniknya. Nah, mungkin kita akan pembahasan sedikit peningkatan jejaring kerja pengendalian DBD di puskesmas. Boleh. Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat jaring kerja pembinaan wilayah dalam rangka pembangunan kesehatan tingkat kecamatan. Ini saya ambil dari DPD-nya kecamatan biar seragam. Next, boleh. Tujuan pertemuan meningkatkan koordinasi kerjasama, kemudian mendapat sebagai sarana sosialisasi, mendapatkan masukan sebagai sarana. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi pada saat monitoring PSN di hari Jumat itu sebetulnya yang harus lebih banyak menyampaikan keluhan dan lain sebagainya itu dari ibu kadernya. Itu disampaikan ke kita. Jadi kayak hari ini contohnya, itu seharusnya teknis yang diminta pada saat memang ada pertemuan itu kadernya yang tanya, berarti atau Mas Rahmat bagaimana ya kita di rumah ini ada kendala begini, kemudian ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan yang mestinya kita lakukan.
harusnya kita kunjungi tapi itu nggak bisa. Bagaimana? Nah, itu sebetulnya gunanya pertemuan ini, sebetulnya manfaat pertemuan ini. Jadi apabila memang ada keluhan dari kritiknya itu kayaknya nggak bisa dibuang ya bersama. Mau nggak mau, apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita tabur abate, apa yang kita nasikan memaksa detik? Nah, teknik itu yang mestinya disampaikan pada saat forum seperti ini, gitu. Tapi kalau memang manakala tidak ada keluhan, ya nggak masalah juga, gitu. Nah, cuman yang diharapkan